Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Zahra Anama Pemuda Indonesia dengan NPM 2024-15-007. Perkenalkan, nama saya Nazma Putri Sara dengan NPM 2024-15-00025. Perkenalkan, saya Nisa Oktaviana dengan NPM 2024-15-0029. Antara tahun 1930 sampai 1940, hubungan manusiawi dalam manajemen menjadi fokus utama dalam dunia industri. Beberapa poin penting mencangkup. Yang pertama, teori hubungan manusiawi dipelopori oleh Elton Mayo melalui eksperimen Hawthorne. Teori ini menekankan pentingnya faktor sosial dan emosional dalam produktivitas kerja. Yang kedua, komunikasi dan kepuasan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan meningkatkan kepuasan dan efisiensi kerja. 3. Kepemimpinan partisipatif. Manajer mulai menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif di mana karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 4. Krisis ekonomi. Masa depresi besar mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi karyawan agar tetap bertahan. 5. Pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan menjadi penting untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan. Periode ini menandai pergeseran dari pendekatan manajerial yang kaku menuju pendekatan yang lebih humanistik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sejak 1940 hingga sekarang, manajemen modern telah mengalami berbagai perkembangan penting. Yang pertama, teori manajemen modern. Berbagai teori seperti teori sistem, teori kontingensi, dan teori kualitas total atau TQM muncul, menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara manajemen beroperasi. Hal ini memungkinkan analisis data yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efisien. 3. Kepemimpinan transformasional. Fokus pada kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi yang penuh mereka. 4. Pengembangan sumber daya manusia. Penekanan pada pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. 5. Manajemen berbasis proyek. Munculnya pendekatan manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas tertentu. 6. Diversitas dan inklusi. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan kerja yang inklusif dan beragam. 7. Sustainability dan corporate social responsibility atau CSR. Fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi bagian integral dan strategi manajemen. Perkembangan ini mencerminkan respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berlangsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen pada tahun 1930 sampai 1940. Teori yang pertama ada studi Hawthorne. Studi Hawthorne dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Elton Mayo di Hawthorne Works, sebuah pabrik bel telepon di Chicago pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami hubungan antara kondisi kerja dan produktivitas karyawan. Mayo dan rekan-rekannya menemukan bahwa faktor sosial dan psikologis seperti perhatian manajemen dan interaksi antar karyawan berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan hasil kerja. Penemuan ini menjadi landasan penting bagi perkembangan teori manajemen humanistik. Beberapa poin kunci dari hasil studi ini adalah: yang pertama, pengaruh lingkungan sosial. Produktivitas karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik seperti pencahayaan, tetapi juga oleh hubungan interpersonal dan dukungan sosial di tempat kerja. Yang kedua, efek Hawthorne. Ketika karyawan merasa diperhatikan, misalnya oleh peneliti, mereka akan cenderung meningkatkan kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, partisipasi karyawan. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Yang keempat, komunikasi dan hubungan. Komunikasi yang baik dan hubungan yang positif antara manajer dan karyawan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
Yang kedua, ada teori menurut Elton Mayo. Elton Mayo kelahiran 26 Desember 1880 di Adelaide, Australia, dan meninggal pada tanggal 7 September 1949 di Guildford, Britania Raya. Beliau adalah seorang psikolog dan peneliti asal Australia yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang manajemen dan psikologi industri. Ia paling dikenal melalui eksperimennya di Hawthorne yang menunjukkan pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam produktivitas kerja. Mayo berpendapat bahwa hubungan antar pribadi dan perhatian terhadap karyawan adalah kunci untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Pendekatannya membantu mendalami ke dalam aspek humanistik dalam organisasi. Teori manajemen menurut Elton Mayo sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teori Hawthorne, yaitu ada human relation, efek Hawthorne, partisipasi karyawan, dan kesejahteraan karyawan. Karena Elton Mayo adalah ketua penelitian tersebut. Teori Elton Mayo ini membantu menggeser fokus pendekatan manajemen dari pendekatan mekanistik ke pendekatan yang lebih manusiawi. Yang ketiga ada Fritz Roethlisberger. Beliau lahir pada tanggal 29 Oktober 1998 di New York, Amerika, dan meninggal pada tanggal 17 Mei 1974 di Amerika juga. Beliau adalah seorang psikolog dan akademisi asal Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam manajemen dan psikologi industri. Ia lahir di Australia dan bermigrasi ke Amerika Serikat. Fritz dikenal karena penelitian di Hawthorne Works yang mengeksplorasi hubungan antara kondisi kerja dan produktivitas. Ia menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan faktor psikologis dalam lingkungan kerja. Selain itu, ia juga mengajar di Harvard Business School dan mempublikasikan berbagai karyanya yang mempengaruhi pemikiran tentang manajemen manusia. Poin-poin dari penelitian Fritz ini sama juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di teori Hawthorne, cuman perbedaannya di sini ada dinamika kelompok, yaitu penelitian Fritz ini menunjukkan bahwa dinamika kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu dan hasil kerja. Teori Fritz berkontribusi pada pengembangan pendekatan manajemen yang lebih manusiawi dan memperhatikan aspek sosial dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada Hugo Mustenberg. Hugo Mustenberg kelahiran 1 Juni 1963 di Gdańsk, Polandia, dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1916 di Cambridge, Amerika. Beliau adalah seorang psikolog asal Jerman yang dianggap sebagai pelopor psikologi industri dan organisasi. Beliau lahir di Jerman dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat, di mana ia juga menjadi profesor di Harvard University. Mustenberg dikenal karena karyanya yang menghubungkan prinsip-prinsip psikologi dengan praktik manajemen, serta penelitian tentang seleksi karyawan dan pelatihan. Karyanya seperti Psychology and Industrial Efficiency sangat berpengaruh dalam perkembangan manajemen modern. Ia juga terlibat dalam isu-isu psikologi forensik dan pengaruh psikologi dalam pemasaran. Teori penemuan manajemen menurut Hugo Mustenberg menekankan prinsip psikologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ia mengusulkan bahwa manajer harus memahami motivasi dan perilaku karyawan untuk mengoptimalkan produktivitas. Hugo Mustenberg juga memperkenalkan konsep seleksi karyawan yang tepat, pelatihan, dan pengembangan untuk mencocokkan individu dengan tugas yang sesuai. Dengan fokus pada interaksi manusia dan lingkungan kerja, ia percaya bahwa manajemen yang efektif dapat dicapai melalui pendekatan ilmiah dan pemahaman psikologis. Douglas MC Grigor kelahiran 6 September 1905 di Amerika dan wafat pada tanggal 1 Oktober 1964 di Amerika. Pada teori manajemen, Douglas mengembangkan dua teori, yaitu teori X dan Y, yang mana teori X merupakan teori didasarkan pada pandangan perumusan tentang sifat manusia. Teori ini berasumsi bahwa karyawan kurang kreatif, hanya bekerja untuk gaji dan ingin diberitahu apa yang harus dilakukan.
teori ini cenderung menggunakan gaya otoriter dengan pengawasan ketat, pengendalian kaku, dan ancaman atau hukuman. Sedangkan teori menurut Douglas yaitu teori yang didasarkan pada pandangan yang lebih optimis tentang sifat manusia. Teori ini berasumsi bahwa karyawan ingin bekerja, membuat keputusan yang lebih sedikit pengawasannya. Ya, teori ini cenderung menggunakan gaya partisipatif di mana karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan secara luas dan memiliki banyak tanggung jawab. Edgar H. Sachsen berkontribusi signifikan dalam pengembangan manajemen modern, terutama melalui konsep budaya organisasi dan kepemimpinan. Ia menetapkan bahwa manajemen tidak hanya sebagai ilmu tetapi juga sebagai seni yang melibatkan keputusan berdasarkan prinsip umum dan pengalaman yang praktis. Beliau juga membedakan antara teori manajemen klasik, hubungan manusiawi, dan pendekatan modern yang mencakup sistem dan kontingensi. Ia juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam penerapan teori. Teori manajemen untuk mencapai efektivitas organisasi yang lebih baik. Edgar lahir pada 5 Maret 1928 dan wafat pada tanggal 29 Januari 2023 di California. Chris R. Griris lahir 16 Juli 1923 dan wafat 16 November 2013, tutup usia pada 90 tahun. Dalam teori Chris, ia mengembangkan bahwasannya manajer yang memperlakukan orang secara positif dan merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab akan mencapai produktivitas tertinggi. Dan Chris juga berpendapat bahwa pembelajaran siklus ganda diperlukan agar suatu organisasi atau praktisi dapat membantu keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah dengan cepat. Agar perkembangan perubahan organisasi seperti perilaku eksekutif senior, pada dasarnya teori Chris berfokus pada penggambaran fitur teori yang dapat menghambat atau meningkatkan pembelajaran putaran ganda. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di New York dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970 pada usia 62 tahun di California. Pada teori Maslow, ia mengembangkan dan berkontribusi dalam teori hierarki atau teori kebutuhan untuk motivasi manusia. Teori ini menyatakan bahwa ada kebutuhan tersusun menjadi 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, kebutuhan rasa akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Menurut Abraham Maslow, melakukan hal-hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan psikologis seseorang dan mempercepat aktualisasi diri, sehingga Abraham Maslow berpendapat bahwa pengertian manajemen menurut beliau adalah kemampuan seseorang untuk mencari orang dan hal yang dapat memenuhi kebutuhan dengan sehat. Tokoh David C. McClellan lahir pada 20 Mei 1917, meninggal pada 27 Maret 1998. David C. McClellan berkontribusi signifikan dalam perkembangan manajemen, terutama melalui teorinya tentang kebutuhan manusia. Ia mengemukakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama, yaitu 1. Kebutuhan akan pencapaian, 2. Kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Teori ini berfokus pada bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku di tempat kerja dan membantu manajer memahami motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Kontribusinya menjadi bagian dari aliran manajemen modern yang menekankan perilaku organisasi dan dinamika sosial di dalamnya. Robert Black lahir pada 18 September 1933 dan meninggal pada 9 Maret 2023. Sedangkan Jane Monson lahir pada 15 April 1930 dan meninggal pada 7 Desember 1987. Teori manajemen yang dikaitkan dengan Robert Black dan Jane Monson adalah teori tentang gaya kepemimpinan. Mereka dikenal karena mengembangkan Grid Theory of Leadership, atau juga bisa disebut Managerial Grid Model.
Grid model atau teori ini menggambarkan gaya kepemimpinan dalam bentuk grid yang terdiri dari dua sumbu, yaitu yang pertama sumbu horizontal yang mewakili perhatian terhadap produksi, tugas, dan sumbu vertikal yang mewakili perhatian terhadap orang atau hubungan manusia. Adapun 5 gaya kepemimpinan, ada 1. Country club style, yaitu fokus pada hubungan manusia tetapi kurang memperhatikan tugas. Yang kedua, task management style, yaitu fokus pada tugas tetapi kurang memperhatikan hubungan manusia. Ketiga, middle of the road style, seimbang antara perhatian terhadap tugas dan hubungan manusia tetapi tidak ekstrim. Keempat, introverted management style, kurang memperhatikan baik tugas maupun hubungan manusia. Kelima, team management style, yaitu fokus pada kedua aspek baik tugas maupun hubungan manusia dengan intensitas yang tinggi. Teori ini bertujuan untuk membantu manajer memahami dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif, yang seimbang antara kebutuhan organisasi atau tugas dan kebutuhan karyawan atau hubungan manusia. Ernest Dale lahir pada 4 Februari 1917 dan meninggal pada 1996. Ernest Dale berkontribusi pada perkembangan manajemen dengan menekankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning atau perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, penyusunan kerja, directing, pengarahan, inovasi, dan controlling, pengendalian. Ia menganggap bahwa fungsi-fungsi ini adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, mencerminkan evolusi pemikiran manajemen seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial. Peter Drucker lahir pada 19 November 1909 dan meninggal pada 11 November 2005. Peter Drucker yang sering disebut sebagai Bapak Manajemen Modern telah berkontribusi signifikan dalam perkembangan teori manajemen. Beberapa poin penting tentang perkembangan manajemen menurut Peter Drucker yaitu 1. Kepemimpinan. Drucker menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah hal yang dapat diciptakan secara instan, melainkan harus dipelajari dan dilatih. Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi kualitas kepemimpinan menjadi efektif. Kedua, manajemen dan visi. Drucker percaya bahwa para manajer harus mendorong orang lain memiliki visi dan kemampuan untuk berprestasi. Fungsi manajer yang tidak kalah penting adalah memiliki tanggung jawab moral pada pekerjaan. Ketiga, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Drucker menyarankan menggunakan pendekatan SMART atau spesifik, terukur, dapat dipercaya, realistis, dan adanya batas waktu. Pendekatan ini membuat karyawan disiplin dan berkomitmen untuk kemajuan dirinya dan perusahaan. Keempat, desentralisasi. Drucker menekankan bahwa kecenderungan pemimpin puncak menguasai kekuasaan pada seluruh organisasi tidak akan efektif. Ia memberikan solusi dengan memberikan pembagian tugas kepada para manajer dan memberdayakan seluruh karyawan. Kelima, etika dan moralitas. Drucker menempatkan etika dan moralitas dalam berbisnis sebagai urutan teratas dalam melakukan proses manajemen. Ia percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak ditentukan oleh nama perusahaan, anggaran dasar, dan penggabungan perusahaan, melainkan oleh keinginan pelanggan yang puas ketika menggunakan produk atau layanan.
Dalam keseluruhan, Drucker menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat, pengembangan sumber daya manusia, pengambilan keputusan yang tepat, dan etika dalam berbisnis sebagai dasar untuk menjalankan bisnis yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum